saya Abdul Manan, mahasiswa setia Amuntai, jurusan D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mewawancarai Dewan Guru atau tenaga pendidik SMKS Nurul Fajri, Kecamatan Rawa Gading. Wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains Komputer yang diasuh oleh Pak Jumadi SAP MP. Dan di sini saya sudah berada di sekolah SMKS Nurul Fajri dengan Ibu Aisyah SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi juga, Pak. Iya. Apa kabar, Ibu? Mudah-mudahan baik ya, Bu. Ya, alhamdulillah baik. Iya. Baik, Bu. Di sini tentunya sebagai tenaga pendidik, Ibu tidak terlepas dari yang namanya dalam keseharian untuk bekerja ya, Bu, lebih-lebih dalam mengajar pasti menggunakan komputer, internet dan media sosial. Nah, di sini saya akan bertanya, Bu, persepsi Ibu sebagai seorang pendidik atau guru tentang komputer, internet dan media sosial dari aspek baik dan buruknya saat ini terhadap pendidikan di masa-masa sekarang, di masa pandemi ini, Bu. Nah, tentunya apa dulu, Bu, aspek baik dari kita ke komputer dulu ya. Aspek baik dari komputer itu apa, Bu? Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Baiklah, saya akan memaparkan aspek baik atau dampak baik dari komputer. Sebenarnya banyak sekali ya dampak positif dari komputer, yang diantaranya dapat mempermudah pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dari dunia pendidikan. Komputer sangat bermanfaat sekali untuk menunjang pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar. Bahkan dalam guru pun sangat bermanfaat, karena kan sekarang ini sangat dituntut guru untuk menggunakan baik itu dalam membuat rapot pun kita dituntut sebagai guru untuk menggunakan aplikasi. Selain itu dalam dunia pembelajaran pun kita diharuskan bisa menggunakan komputer. Itu kita bisa menggunakan aplikasi seperti formulir form, classroom, dan sebagainya. Selain itu, komputer memang menjadi sarana yang tepat bagi siswa untuk menggali ilmu secara meluas melalui internet. Apalagi sekarang ini kita tidak perlu mencari buku yang ingin kita cari secara manual karena sudah tersedia e-book. Bahkan sudah banyak proses pembelajaran bimbingan secara online seperti ruang guru, platform, dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lagi dari komputer, kita bisa menggunakan komputer itu dan disambungkan melalui LCD sehingga dalam pembelajaran pun kita mempermudah untuk kita. Selain itu dapat digunakan untuk ujian secara online, itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melalui Google formulir form. Selain itu kita bisa mampu mencetak generasi digital, mempermudah pembelajaran siswa di bidang desain karena membutuhkan aplikasi di dalam komputer seperti Adibook, Corel, Sony, dan sebagainya. Selain itu juga kan di SMKS Nurul Fajri ini sudah ada jurusan yang mengkhususkan untuk siswa itu sangat membutuhkan komputer karena kan jurusannya sudah ada jaringan teknik komputer. Gitu. Lalu itu aspek baiknya, Bu ya. Iya. Tentunya komputer ini dari segi aspek baiknya ada, tentunya juga ada aspek buruknya. Nah, di sini apa-apa aja, Bu, sebuah komputer dari aspek negatif atau aspek buruknya? Ya, mungkin aspek buruk dari komputer jika siswa sering berlama-lama di depan komputer, perkembangan berpikirnya menjadi terbatas.
Sebab waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan kegiatan fisik lainnya banyak dihabiskan di depan komputer. Itu maksud itu apabila kita di rumah kan sering itu para siswa itu yang seharusnya tidak mengerjakan tugas sekolah itu digunakan untuk hal-hal yang lain lah. Jadi ya sangat berpengaruh untuk motoriknya. Selain itu pun kemampuan bersosialisasi dengan manusia lainnya menjadi terganggu. Oleh sebab itu diperlukan desain pembelajaran berbasis komputer yang juga melibatkan interaksi sosial dan keterampilan emosional. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya tentang aspek baik dan buruknya komputer. Nah, lalu komputer ini tentunya digunakan pasti kita menggunakannya dengan internet, karena komputer terkadang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya internet. Menurut Ibu, dampak positif dan negatif internet ini bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu dampak dampak positifnya ya untuk siswa Ibu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Dan ya kalau berbicara dampak baik atau manfaat juga sangat banyak. Ya saya contohkan. Ya, dalam dunia pendidikan, internet sebagai sumber pembelajaran, internet juga menjadi sumber informasi, berfungsi sebagai media pembelajaran, membuat siswa lebih peka dengan kemajuan teknologi. Terus sarana untuk mencari beasiswa, sarana berkomunikasi dan berinteraksi, kelas online, memudahkan melaksanakan ujian nasional, memudahkan penguasaan bahasa asing. Selain itu juga untuk memudahkan pendataan siswa secara nasional. Selain itu, internet juga media untuk melakukan inovasi dalam dunia pendidikan dan sarana untuk menyimpan informasi. Ya, selain itu dampak baik dari internet itu salah satu elemen yang dimudahkan dengan kehadiran internet adalah dunia pendidikan. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi dan kemajuan dalam dunia pendidikan tak lepas dari kecanggihan internet dalam menyediakan data dan informasi yang akurat. Namun, kehadiran internet dalam dunia pendidikan ibaratnya pisau bermata dua, yakni selain memiliki manfaat bagi dunia pendidikan, kehadiran internet juga telah memunculkan efek negatif dalam dunia pendidikan. Ya, itu dari aspek positifnya Bu ya. Lalu bagaimana dari aspek negatifnya? Kalau dari aspek negatif itu ya mungkin ya sering bahaya pornografi, kecenderungan saat ujian, perilaku plagiat, menjadi pelajar sebagai pribadi yang konsumtif atau kecanduan internet, kaku pembelajaran dalam bersosialisasi, pemalsuan ijazah, kekerasan atau tawuran atau pada saat pembelajaran berkelahi antara siswa malas belajar. Siswa itu sering juga menggunakan internet, itu bisa menggunakan main game terus-terusan. Game online Bu ya? Iya. Selain itu bisa juga antisosial, cybercrime, dan lain-lain. Oke, itu paparan Ibu tentang internet. Ya, kita beralih ke media sosial Bu. Di zaman sekarang ini juga ya yang namanya media sosial sangat banyak digunakan khususnya untuk dunia pendidikan untuk siswa begitu. Nah, di sini juga pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, menurut Ibu dampak positif dan negatifnya bagaimana Bu? Adapun dampak baik dan buruk yang ditimbulkan dari media sosial diantaranya ya dalam dunia pendidikan, medsos memberi pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran. Medsos bisa memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan, sebab dengan adanya medsos akan memudahkan para siswa untuk mengumpulkan informasi, menambah pengetahuan dan membuka wawasan agar
bisa berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, membantu para siswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi, membuat para siswa untuk kreatif dan terampil dengan melihat video-video yang ada di medsos. Selain itu, tapi kita nih tidak bisa dipungkiri bahwa medsos juga dapat memberikan dampak negatif terhadap dunia pendidikan. Iya. Yakni dengan adanya medsos akan mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku, belajar atau mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Karena menurut mereka hal itu terlalu ribet. Maka peran dari guru dan orang tua terhadap pengaruh media sosial dalam dunia pendidikan sangatlah penting untuk membantu para siswa agar mereka bisa menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa menggunakan media sosial sesuai dengan fungsi atau menggunakan medsos untuk hal-hal yang membantu mereka dalam menimba ilmu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana harapan ataupun keinginan Ibu ya tentang teknologi komputer ini atau komputer, internet, dan media sosial. Nah, keinginan apa yang menurut Ibu mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini? Semakin canggih ya, teknologi semakin rumit Bu, segala sesuatunya dalam dunia pendidikan tentunya juga ini menjadi sebuah masalah ya. Yeah. Nah, jadi bagaimana harapan ataupun keinginan Ibu ke depannya di dalam dunia pendidikan tentang teknologi komputer, internet, dan media sosial ini? Itu harapan yang saya inginkan, itu pendidikan berteknologi, teknologi berpendidikan. Semoga Indonesia khususnya institusi pendidikan dapat memahami esensi teknologi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pesat, semakin canggih, seperti cendawan di musim hujan, ini tidak menjadi segala sesuatu semakin rumit untuk diselesaikan, tetapi justru semakin mudah diselesaikan. Bukan bermaksud menyederhanakan dan memudahkan segala sesuatu tentang pemanfaatan teknologi. Ya, baik Bu, kita lanjut. Ini saya ingin bertanya Bu, apakah pendapat Ibu ya tentang ATHG ya, hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pemakaian komputer, internet, dan medsos ya dalam pemakaian sehari-hari. Nah, untuk itu mungkin di sini Ibu menggunakan internet ya dalam belajar daring. Nah, tentunya ada kendala-kendala, tantangan, dan juga hambatan. Nah, apa aja Bu mungkin di masa pandemi saat ini dalam Ibu mengajar anak secara online atau daring Bu? Iya, hambatan itu kan biasanya banyak keluhan dari siswa, itu mengenai kendala jaringan, tidak ada paket internet, karena kan sekarang harga pulsa pun sangat mahal, sehingga menghambat dari pembelajaran. Karena di SMKS Nurul Fadli ini banyak orangnya yang bukan orang, misalnya bukan orang Amuntai, banyak dari orang Kalteng. Itu misalnya kan AMPA itu kan banyak yang dari orang yang ya jaringannya sangat sulit, sehingga saat pembelajaran pun sangat mudah, sangat sulit. Pada saat misalnya memberi pelajaran mungkin masuknya baru esok karena pada saat kita pembelajaran jaringan di sana sangat buruk. Nah, selain itu harapan saya selaku tenaga pendidikan termasuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta maupun guru honorer, termasuk guru tidak tetap. Lalu, apakah Ibu ya sebagai tenaga pendidik sumber biaya pemakaian dari komputer, internet, dan media sosial ini
dipakai Ibu sehari-hari dalam selama ini mencukupi atau bagaimana Bu? Ya, mungkin kalau dibilang cukup atau tidak cukup itu kan hal yang ya begitulah, mungkin Iya. Bapak pun sangat mengerti lah. Iya. Apalagi kan saya ini sebagai guru honorer gitu. Iya. Khususnya pas pakai internet dalam saya memberikan mata pelajaran secara daring yang diberikan pihak sekolah ketika saya memberikan materi pas di rumah untuk mencukupi itu kurangnya ya begitulah. Iya. Saya mungkin kebanyakannya saya beli sendiri, tetapi kan sekarang pemerintah pun ada yang memberikan paket bantuan internet dari Kemendikbud. Iya. Ya, tapi itu khusus untuk, tapi mungkin jarang lah untuk tidak mencukupi lah. Iya. Pokoknya intinya tidak mencukupi dalam kurun waktu 1 bulan gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Karena kan sering mengupload video. Iya. Ya mungkin itu menggunakan banyak kuota. Iya. Ya. Nah lalu sektor apa aja Bu yang patut dibanggakan ya saat ini dalam kita memakai teknologi ya, berupa komputer, internet dan juga media sosial. Nah khususnya dalam dunia pendidikan. Ya. Teknologi itu ibaratnya pisau bermata dua, yakni selain memiliki manfaat, kehadiran komputer, internet, dan media sosial. Ya, terima kasih Bu atas waktunya kepada saya untuk mewawancarai Ibu di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat ulun pribadi selaku mahasiswa setia Muntai, Ya. dan tentunya juga buat masyarakat. Dan di sini saya juga Bu, mohon izin gitu untuk nantinya men-share video ini ke akun YouTube. Bersedia kan Bu? Ya, terima kasih. Baik, demikian bincang-bincang atau wawancara saya bersama Ibu Aisyah SPD. Beliau adalah selaku tenaga pendidik atau pengajar di SMKS Nurul Fajri, Kecamatan Haur Gading. Dan saya juga berharap untuk masyarakat, khususnya masyarakat luas yang menonton video ini, mohon di like, di subscribe, dan juga bisa menambah wawasan kita tentang komputer, internet, dan media sosial, dan juga internet. Saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Yes. Oke, kita tutup wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.